Ramasari MPM 21411121 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode etik pengguna teknologi informasi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat pedoman atau aturan perilaku yang dirancang untuk mengatur bagaimana individu atau organisasi seharusnya berperilaku dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengatur bagaimana individu atau organisasi berperilaku dalam penggunaan teknologi informasi. Tujuan utama kode etik ini adalah yang pertama memastikan penggunaan yang etis, yang kedua melindungi hak dan privasi, yang ketiga meningkatkan keamanan dan keandalan, yang keempat mendorong tanggung jawab. Lalu siapa yang harus mematuhi kode etik ini? Tergantung pada konteksnya, tetapi secara umum semua individu yang berinteraksi dengan teknologi informasi seperti pengguna profesional teknologi informasi seharusnya mematuhi kode etik ini. Kode etik tersebut penting dalam dunia teknologi informasi karena membantu menjaga integritas, moralitas, dan kepercayaan dalam penggunaan teknologi yang pada gilirannya mendukung perkembangan teknologi yang berkelanjutan dan positif. Lalu yang kedua itu ada beberapa risiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi ketika kode etik pengguna informasi teknologi diabaikan atau tidak diterapkan. Yang pertama adalah pelanggaran privasi data, yang kedua keamanan informasi, yang ketiga cyberbullying, yang keempat penyebaran hoax dan disinformasi, gangguan kehidupan pribadi, konsekuensi hukum, hilangnya kepercayaan, merusak lingkungan online, kerugian finansial, dan yang terakhir yaitu ada dampak lingkungan. Kode etik dalam penggunaan teknologi sangat penting untuk menghindari risiko dan dampak negatif ini, serta untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dengan tanggung jawab dan menghormati hak individu. Selanjutnya itu ada kode etik pengguna informasi teknologi dapat membantu memitigasi risiko dan konsekuensi negatif dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada kesadaran dan pendidikan. Kode etik dapat mempromosikan kesadaran tentang risiko dan konsekuensi negatif yang mungkin terjadi akibat penyalahgunaan teknologi. Yang kedua, privasi dan perlindungan data. Kode etik ini bisa mendorong praktik-praktik yang memprioritaskan privasi data atau perlindungan data. Yang ketiga, keadilan dan kepantasan. Kode etik dapat mendorong penggunaan teknologi secara adil dan etis. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Kode etik dapat menekankan tanggung jawab sosial individu dan organisasi dalam penggunaan teknologi. Yang kelima ada laporan dan akuntabilitas. Kode etik bisa mencakup prosedur pelaporan pelanggaran etika dan tindakan akuntabilitas. Contoh kode etik yang efektif adalah kode etik ACM dari Association for Computing Machinery yang mendorong para profesional TI untuk bertanggung jawab atas dampak sosial dan etis dalam pekerjaan mereka serta mendorong kesadaran akan risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, salah satu contoh kasus di mana kode etik pengguna informasi telah berperan penting dalam insiden melibatkan perusahaan teknologi besar seperti Google dan proyek Dragonfly. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan mesin pencari yang mematuhi sensor atau aturan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang ketat. Bagaimana karyawan Google menyatakan keprihatinan etis tentang proyek ini sangat implikasi terhadap kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Beberapa insinyur dan pegawai Google kemudian mengacu pada kode etik pengguna informasi teknologi yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan hak asasi manusia dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Mereka mempertanyakan apakah Dragonfly melanggar nilai-nilai tersebut. Selanjutnya itu ada mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi memiliki manfaat penting dan dari berbagai perspektif. Yang pertama, perspektif individu. Yang pertama, integritas kepribadian, kepuasan pribadi. Mematuhi kode etik membantu individu untuk menjaga integritas dan moral pribadi yang dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan diri.
Yang kedua yaitu di pertumbuhan profesional. Mengikuti kode etik membantu individu untuk mengembangkan dalam karir teknologi mereka dan menciptakan reputasi yang baik dalam meningkatkan peluang pekerjaan. Yang ketiga yaitu kepatuhan hukum. Ini membantu individu untuk menghindari konsekuensi hukum yang dapat timbul dari pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya ada dari sudut pandang organisasi. Yang pertama, reputasi perusahaan. Mematuhi kode etik membantu perusahaan untuk menjaga reputasi yang baik di mata konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya itu ada mengurangi resiko hukum. Kepatuhan terhadap etika teknologi dapat mengurangi resiko hukum yang timbul akibat tindakan ilegal atau tidak etis yang dilakukan oleh anggota organisasi. Yang ketiga itu ada produktivitas dan keamanan. Mengikuti etika teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan keamanan organisasi dengan mengurangi insiden keamanan dan pelanggaran data. Selanjutnya itu ada dari sudut pandang masyarakat yang lebih luas. Yang pertama itu ada kesejahteraan masyarakat. Kode etik membantu masyarakat secara keseluruhan dengan memastikan bahwa teknologi yang digunakan untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan sosial. Yang kedua itu ada privasi dan kebebasan. Kode etik membantu melindungi privasi individu dan kebebasan dalam penggunaan teknologi. Ini merupakan nilai-nilai dasar dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada inovasi berkelanjutan. Mematuhi etika teknologi mendukung inovasi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.